Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam proyek di developnya ya. Kita lanjutkan. Kali ini topiknya adalah game background atau kita akan membuat latar belakang dari game ya. Jadi tiap stage-nya nanti kita bisa layouting. Nah, kita langsung ke proyeknya di game develop. Kurang lebih tampilan akhir di proyek yang sebelumnya seperti ini. Nah, kita di sini akan membuat latar ya biar lebih menarik. Nah, kalau seperti ini kan masih polos. Oke, baik, sebelumnya kita akan perlu layout mana-mana yang perlu ditampilkan dan mana-mana yang perlu di-hidden ya. Ini bordernya tidak akan kita tampilkan, nanti kita hidden juga, dan area spawn ini juga, dan target kemunculan dari karakter musuh juga ya akan kita hidden. Jadi kita akan layout dulu untuk layernya. Ya, baik, di sini kita akan menambahkan layer. Di bagian bawah kita scroll, ada add a layer. Oke, kita akan buat beberapa lapis ya untuk backgroundnya. Nanti ada pemandangan yang sangat jauh atau long shoot ya, far. Kemudian ada yang medium dan nanti ada yang dekat dan juga ada yang foreground yang menutupi. Jadi kita buat sekitar 4 ya. Oke, 4 dan kita buat di sebelah bawah, kita tambahkan lagi 2, 3, 4 ya. Oke, kita coba. Nah, layer ini kita buat layer untuk yang akan di hidden ya. Di sini kita akan hidden border, ada area spawn dan target dari kemunculan karakter musuh utama ya. Kita namai dulu layernya adalah game komponen ya. Ini untuk sebenarnya untuk penamaannya sih bebas ya. Nah, kita nanti akan hidden. Kemudian di sini ada layer, kita namai layer background. Background nanti ada background statis. Kemudian ada background set, namanya background set 1 yang nanti paling belakang ya setelah background statis, dan ada lagi set 2. Oke, saya sambil copy. Set 3 ya, ini. Nah, kita juga bisa tambahkan set yang selanjutnya ya. Layer background untuk foreground kita ya, bisa untuk menutupi di area depan foreground. Tapi sebelumnya kita layout. Nah, ini kita bisa sesuaikan dulu ya, perpanjang. Nah, kita urutkan biar ini tidak menimpa di sebelah atas ya. Baik, dari yang paling statis ya, kita taruh di bawah. Di bawah layer, kemudian ada background set 1, ini di depannya. Kemudian background set 2. Background set 3. Dan untuk foreground itu di bagian paling depan ya. Kemudian layer game komponen untuk yang menyembunyikan yang tidak perlu ditampilkan. Ya, kita taruh di atasnya ya, atasnya dari layer base layer. Nah, sebelum kurang lebih settingnya seperti ini. Nah, baik, kita susutkan dulu untuk tampilan
daftar layernya. Kita fokus di scene. Ya, baik, kita pertama sembunyikan dulu ya untuk objek dari border. Nah, kita masukkan ke layer game komponen. Nah, ini ya, ketika di hidden, nah, objeknya bukannya hilang, hanya di hidden. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua border. Oke, baik, sambil dicek. Masuk ke game komponen, ini juga. Masukkan ke layer game komponen. Kemudian sensornya juga ya, kita hidden. Masukkan ke layer game komponen. Ini juga. Sehingga ketika dijalankan, objek-objek tersebut seolah tidak terlihat ya, padahal ada. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita bisa sambil munculkan dulu ketika diperlukan. Nah, diperlukannya adalah ketika kita akan melayouting untuk layer background-nya ya. Baik, sedangkan untuk background-nya kita memerlukan beberapa objek. Kita tambahkan objeknya terlebih dahulu. Add a new layer. Add a new object. Terus panggil sprite. Oke, baik, di sini saya akan tambahkan objek baru. Objeknya adalah background static ya, atau background statis. Nah, di sini saya tambahkan ya, sebelumnya sudah dipersiapkan ya, ini background statiknya. Open, kemudian klik apply. Ya, background statiknya saya masukkan dulu sebelah sini ke area gambar ya, ke area permainan, dan sesuaikan ukurannya. Kalau besar kecil. Ini lebih amannya sedikit lebih besar ya. Nah, ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, nah, taruh objek ini di layer background static ya, statis di belakang, paling belakang ya sudah. Kemudian kita setting juga untuk background yang di depannya ini ya, ini ceritanya latar belakang langit atau suasana ya di yang belakang. Oke, untuk di depannya kita mungkin bisa tambahkan objek lain, add a new object, kemudian sprite, kita add an animation, kita add objeknya. Nah, di sini kita bisa berikan objek awan ya, awan. Kemudian apply. Nah, ini awannya sedikit transparan. Apply. Nah, selanjutnya kita melakukan layouting untuk awannya ya. Oh ya, ini belum dinamain, kita namai dulu. Klik 2 kali, kita perbaiki namanya. Code ya. Jadi background code. Code ya. Nanti kita perbanyak. Apply. Nah, kita bisa udah
ke area. Nyamannya sudah mulai terlihat, kita layouting. Sudah. Kita klik objek awannya, kemudian ganti di layer background set 1. Ini artinya layer yang kita siapkan untuk di depannya ke langit ya. Oke, kalau background langitnya terlalu mengganggu, kita bisa hidden dulu. Background static. Oke, kita hidden dulu. Nah, kita bisa lebih leluasa untuk menyeleksi ya. Nah, baik. Di sini kita copy ya, biar banyak. Kita bisa lakukan Ctrl C untuk copy dan klik kanan paste, Ctrl V. Kemudian lakukan layouting ya. Ini saya perbanyak. Nah, seperti ini lagi ya. Bisa dengan ukuran yang lebih besar ya atau lebih kecil. Nah, kita modifikasi saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Paste lagi ya. Kita ini besar. Ya, misalnya seperti ini ya, sudah. Ini untuk layout di background set 1. Nah, paling belakang tadi adalah background static. Ini statis, kemudian di depannya ada awan. Oke, kita hidden lagi ya. Kemudian di atasnya ada background set 2. Di background set 2 kita tambahkan objeknya. Klik sprite. Ini kita namai BG set oke, kita namai background set 1. Objeknya belum dipanggil ya. Add an animation. Nah, di sini saya sudah siapkan misalnya ini. Objeknya ya. Kemudian kita apply. Oke, kita sekalian untuk background set 2. Oh, ini harusnya sih 3 ya. 3 ya. Set 3, tadi harusnya 2. Add an animation. Atau kita namai sesuai ini saja, tampilannya ya. Ini misalnya titik. Hill, kita namai hill. Hill 2 ya. Hill 2. Apply. Yang ini kita rename. Di Indonesia 1 kita ganti hill 1. Oke. Yang pertama ya, yang paling jauh. Kemudian ada hill 2. Kemudian bisa ditambahkan nanti objek untuk yang lain. Misal di sini hill 3.
Ya, kita panggil objeknya. Misalnya, apply. Lagi ya. Nah, kita sekalian saja. Kita beri command ya. Sini. Add an animation, tambahkan objek pohonnya. Ini, kemudian boleh ditambahkan objek juga yang lain. Kayaknya saya berikan objek untuk di bagian foreground. Nanti kita membutuhkan seperti tembok ya, tembok, tanah, mungkin unsur air ya, dan sebagainya, bebas. Ini hanya sampel saja. Contohnya adalah wall ya, untuk dinding. Dindingnya bisa berupa tanah atau tembok. Nah, misalnya ini bisa buat untuk tutup-tutup ya, penutup di bagian pipi. Oke, dan sebagai tambahan bisa juga saya tambahkan add new object sprite. Di sini saya berikan background untuk wall ya. Ini tembok yang sudah jadi. Kalau tadi persatuan ya, atau dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, ini juga ada box dan sebagainya, itu bisa dipakai juga untuk menambah suasana ya. Dan ini ada rumput, ada karakter jamur dan sebagainya, hanya sebagai aksen saja. Oke, saya tambahkan ini. Oke, tambahkan bib. Oke, ini tembok yang lebih luas, lebih besar ya. Oke, baik, itu kurang lebih untuk yang akan ditambahkan. Oke, boleh satu lagi ya untuk jamurnya. Mushroom ya, dan objek pelengkap. Oke, untuk objek pelengkap yang lain nanti bisa ditambahkan sendiri. Nah, kita cukupkan di sini ya. Oke, baik. Ketika objek pertama kali di drag, nanti akan otomatis masuk ke base layer. Nah, tinggal diganti ya peruntukannya. Misal ketika, oke, saya show lagi ya, tampilkan. Ada objek langit, kemudian ada awan. Nah, di depannya nanti akan ada background bukit ya. Oke, kita hitung lagi. Background bukitnya kita drag. Ya, besar ya, kita kecil. Kita cari ujungnya. Nah, ini ketika pertama kali di drag akan masuk ke base layer. Nah, peruntukannya ini nanti akan ditaruh di layer background set 2 ya. Kalau set satunya tadi untuk awan. Oke, baik, kita kecil. Yang seperti ini. Nanti kita perlu layout ulang agar antar layer bisa saling melengkapi, saling harmoni. Baik, kemudian lalu kita masukkan background hill 2. Ini.
kita taruh di base, dari base layer kita ganti ke set 3 ya, lalu di layout. Nah, kita layout. Ya, kemudian kita bisa tambahkan beberapa aksesori, misalnya pohon ya. Oke, kita tambahkan pohonnya kita masukkan di sini. Misal di layer set 3. Oke, kita perkecil dulu. Kecil, saya copy, paste, lalu kita layout. Misalnya seperti ini. Oke, paste lagi, kita coba buat satu lagi, tapi kita perkecil dan dimasukkan ke background set 2. Ya, di belakang sana ya. Kita copy. Nah, misalnya ini, kemudian kita tambahkan mushroom. Ini bebas ya, mau diletakkan di mana. Misalnya saya letakkan di background set 3. Ini saya copy, paste, saya letakkan menyebar. Kemudian saya letakkan di layer yang belakang. Ya, ceritanya seperti ini. Oke, itu layouting ya. Kita buka dulu. Ada awan, dan di belakang ada. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian untuk border dan lain-lain, tadi sudah kita bedakan layer ya. Sendiri di layer game komponen, kita bisa hidden. Oke, baik. Kalau mengganggu bisa ditaruh di layer di bawahnya ya. Oke, saya cek dulu. Ya. Ini saya perbesar sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu run ya. Kita jalankan. Ya, berhasil. Nah, hanya saja untuk tampilannya belum tampil dengan sempurna ya, karena
kamera yang backgroundnya masih belum bisa mengikuti pergerakan, nah masih statis. Maka dari itu kita akan buat setting untuk kameranya. Oke, baik, kita fokus. Kita perbaiki dulu backgroundnya ya. Nah, sebelah sini kita tambahkan background untuk bagian depan. Kita masukkan background untuk tembok ini. Kita masukkan di layer foreground biar nanti menutupi di bagian depan. Oke, klik objeknya. Nah, kita pilih layer untuk foreground. Nah, dan untuk merapikan bagian tepi ya sini, nah kita bisa tambahkan objek untuk uang. Kita tempatkan juga di layer foreground. Sebentar, ini kita pindah layer foreground. Ya, jadi ini di depan. Kemudian kita layout. Ini copy paste. Kita bisa taruh di bagian kanan. Ini. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita buat agar tampilannya bisa bisa terlihat kesan kedalaman. Maka dari itu kita atur kameranya ya. Oke, sebentar saya cek dulu sebelum layarnya. Oke, layarnya sudah sesuai. Baik, sekarang kita atur kameranya. Kita ke bagian event. Baik, kita tambahkan komen ya di bagian paling bawah. Background kamera setting. Nah, kita mengatur untuk eventnya ya. Add a new event. Oke, conditionnya kita biarkan langsung ke action. Klik other action. Kita atur untuk kameranya layers and cameras. Nah, kamera center position. Kita klik. Choose an operator. Kita set to. Kemudian untuk value-nya kita pilih tanda sigma. Nah, ini untuk mengatur kamera ya. Pilih mathematical tools. Kemudian kita pilih north. Nah, linear interpolation. Nah, untuk A ini adalah pengaturan untuk kameranya, sedangkan B adalah pengaturan untuk objeknya. Dan X adalah kecepatan kamera mengejar objek ya. Oke, baik, kita tentukan dulu untuk kameranya. Klik tanda sigma. Cari layer and cameras. Oke. Kemudian
camera center exposition. Ya, ini kita biarkan ya. Kemudian klik apply. Ya, seperti ini. Kemudian untuk B-nya, objeknya ya. Ini objek utamanya nanti adalah dari objek player. Jadi kita ke common expression for all object, pilih position, exposition. Nah, kita pilih objeknya adalah karakter player. Klik apply. Ya, seperti ini. Dan untuk kecepatannya ya kita set 0,05 ya, jadi ada sedikit delay. Dan apply, seperti ini. Nah, kita akan menyeting untuk background ya, layer untuk background. Nah, kita tambahkan di sini. Misalnya untuk background yang statis ya. Layer background statis. Oke, seperti ini. Nah, untuk kameranya kita biarkan. Oke. Kita berikan sedikit delay agar lebih dapat menampilkan kesan kedalaman ya. Kita tambahkan di sini tanda bintang atau dikali ya 0,2. Nah, ini eksperimen saja, nanti kalau terlalu cepat bisa ditambahkan atau terlalu lambat nanti bisa dikurangi juga. Jadi dan oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk X position, lakukan hal yang sama juga untuk Y position. Kita bisa add action, klik add action, ada condition, layer and cameras, terus kita pilih camera center Y position, set to untuk modification sign, set to value-nya kita pilih load lagi ya, mathematical tools, kemudian pilih load. Hanya ya kamera untuk Y position, kamera center Y position, layer and kamera center Y position, pilih ya, kemudian oke. Kemudian pilih B-nya adalah objeknya ya. Objek yang diikuti adalah positionnya dari Y position, objek, karakter, layer. Kemudian apply. Nah, ini sama 0,05. Apply. Nah, kita tambahkan kecepatannya ya. Dibedakan 0,2. Nah, layernya untuk layer background status. Ya, seperti ini. Ya, baik kita tes ya untuk tampilannya. Ya, pengaturan ini sama seperti saat mengatur kameranya player, hanya saja kita berikan perbedaan jeda waktu ya, sehingga terlihat seperti kesan kedalamannya dapat ya. Oke, baik kita sebentar. Ya, seperti ini. Oke, masih terdapat salahnya, belum berhasil. Kita cek lagi di event, bagian event. Close dulu. Kita ke event.
Coba kita cek di sebelah lagi ya, klik 2 kali. Oke, kita ulang sebelah. Kita berikan layernya ya, ini layernya kosong atau base layer. Nah, ini. Baik, kita coba lagi. Oh iya, sudah. Masih ada ya. Baik, ini sebenarnya sudah bisa ya. Coba kita cek kemungkinan dari layout-nya ya. Kita copy dulu. Kita coba copy, add new event. Kita coba perlakukan hal yang sama tetapi untuk background yang lain ya. Bisa jadi karena layout-nya ya. Sebentar, saya ganti dulu. Background set 1 dan ini background Y untuk background set 1, ini X, ini Y. Untuk jedanya kita ganti jadi 4 biar lebih cepat ya. Nah, kita cek dulu. Oh iya, betul. Ini awannya sudah bergerak ya. Kita cek. Ya, awannya bergerak. Oke, berarti di kesalahannya di setting. Oke, kita coba perbaiki. Setting di layout-nya ya. Atau kita langsung saja, berhubung sudah jadi, kita perbaiki di kita tambahkan dulu untuk setting background yang lain dulu ya, di event, add a new event. Intinya sudah bisa, hanya saja tadi layouting-nya ya, kita selesaikan dulu di sini. Kita punya beberapa background ya. Background set 1, ini yang ini statistik ya, jadi diam, terus kemudian ini set 1, ini kita ganti jadi set 2 untuk X, dan ini background untuk ya background set 2, kita pilih 2. Oke, kemudian ini untuk set yang 3. Y untuk layer background set yang 3. Oke, seperti ini. 1, 2, 3. Oke, kita layout di sebelah desain ya. Kita ke level 1. Kamera itu mendeteksi dari bagian kiri ya, sebelah sini. Nah, nanti jadi yang tertampil ya dari sebelah kiri atas, sebelah sini. Nah, ini tadi berarti terlalu ke atas untuk background yang hill ya. Yang ini berarti background set 2 ya. Ini terlalu ke atas, kita ke bawahkan. Jadi berbeda ya antara tampilan di sini dengan tampilan di settingan kamera. Kamera akan mendeteksi bagian atas kiri ya. Jadi kita ke bawahkan dulu. Ini mungkin dan awannya ya, tapi ini backgroundnya. Nah,
Oke, kita sedikit ke bawahkan dulu. Nah, kemudian untuk border dan lain-lain kita hidden berarti di layer game component. Ya, kita coba run lagi. Harusnya sudah berefek untuk background set 2 dan 3 ya. Tadi berhasil untuk awannya, sekarang kita coba untuk background-background yang lain ya, yang di depannya juga. Ya, pohonnya terlalu ke bawah ya, kita nanti layout lagi. Oke. Ya, jadi di sini betul dikira-kira ya. Nah, itu pemandangannya sudah mulai kelihatan. Hanya saja di area sini ada border ya. Kita hidden sehingga tidak tampil. Nah, tapi kita bisa layout ulang di bagian background-nya. Jadi kita perlu ke ataskan. Ya. Oke, baik. Oke, kita layoutin lagi di background. Terlalu ke bawah ya tadi. Kita ke ataskan. Oh, bukan ini. Yang belakang. Oke, kita undo. Sedikit ke bawah, tapi tidak terlalu ke bawah. Nah, mungkin di sebelah sini. Sedangkan yang ini ya, terlalu ke bawah. Coba saya cek untuk bordernya sampai mana. Oh, sekitar sini. Baik, ini saya ke bawahkan. Ini di sebelah sini. Ya, jadi perlu diingat bahwa tampilan di desain karena efek kamera ya yang tertinggal juga, pesan kedalaman juga, sehingga menghasilkan scene di permainan itu tidak sama seperti scene saat mendesain. Nah, karena perbedaan di sudut pandang kameranya ya. Jadi kita buat background yang paling belakang, paling lambat bergeraknya, misal awan. Oke, saya datang. Awan paling lambat. Masih sama ya, seolah pohon dan awan masih satu setting ya. Nah, di sini ini bukan 4 ya, kita percepat yang ini misal 6. Oke, yang ini 6. Kalau mau signifikan angkanya lebih dijauhkan ya, misal ini jadi 9. Ini juga 9. Ini. Oke, kita coba lagi. Nah, dengan perbedaan itu akan menghasilkan kesan kedalaman ya. Mana yang bergerak lebih lambat dan mana yang bergerak lebih cepat ya. Kita coba hasil dari settingan angka tadi ya. Oke. Nah, itu. Kita ketika naik
pohonnya, ketika turun pohonnya seolah tertutup ya. Nah, ketika naik lebih terlihat. Nah, gitu. Ya. Gerakan pohonnya juga lebih lambat ya dibanding yang di depan. Oke, kita perlu melayout agar bukit yang di belakang lebih jelas. Kita tunggu. Oke, belum mengganggu di hidden dulu. Kita akan melewat ini. Ya, tampilkan lagi. Kita jalankan. Oke, baik. Bukit di belakang sudah lebih tampak ya. Baik, kita mulai melakukan serangan. Nah, bisa dilihat untuk bukit yang belakang, gerakannya itu lebih lambat. Nah, kalau lebih mau signifikan ya, kita bisa bedakan angkanya lebih jauh. Oh, ini O-nya tadi kurang ke bawah. Oke, baik. Ya, sip, sudah jadi ya. Dan awan yang di belakang pun itu tertutup ketika ini ke bawah. Oke, ya. Sudah lebih muncul. Oke, baik. Berhasil ya. Nah, kita closing dulu di sesi kali ini. Jadi fokusnya itu di pengaturan layout dan juga pengaturan kameranya. Oke, semoga berhasil dan bermanfaat. Untuk yang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.